hakul yakin palsu. Kenapa? Karena ini yang bisa saya pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, saya berani nih. Terkecuali Pak Jokowi membatalkan keyakinan saya itu. Nih Gus Nur yang asli. Nah, baru batal keyakinan saya. Saya cium tangannya, saya cium kakinya. Beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya. Siapa yang mendukung Jokowi, silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Ganti apa kira-kira? Ganti presiden? Iki ndek masjid iki ganti presiden kira-kira? Siapa sing kate milih Jokowi yang katanya? Leona sing milih Jokowi metu teko masjid iki. Dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya apa jadi lengkap, begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya apa jadi mengalami peristiwa apa jadi sejarah itu, sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait apa jadi dokumen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Sugi Nur ya, yang juga dipermalukan oleh si Andi Azwan ya. Mantap kali kawan yang satu ini teman-teman ya. Setelah si Rismon yang dikuliti hingga tantrum, kini giliran si Sugi Nur alias si Sutat palsu yang dibuka aibnya. Dan dari sini kita semakin tahu siapa sih sebetulnya orang-orang yang berada di balik tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ternyata ya kan 11.000 triliun % fix mereka adalah manusia-manusia pembohong, manusia-manusia pembual, manusia-manusia yang gedabrus ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Saudara Sugi Nur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Oh, iya. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Sugi Nur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini, tahun 2018, ketika saudara Sugi Nur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya. Siapa yang mendukung Jokowi, silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Ganti apa kira-kira? Ganti presiden? Iki ndek masjid iki ganti presiden kira-kira? Siapa sing kate milih Jokowi yang katanya? Leona sing milih Jokowi metu teko masjid iki. Dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Saudara Sugi Nur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Oh iya. Hahaha. Tolong diviralkan saja. Saya tidak pernah mengusir jamaah dari dalam masjid. Pret. Terus video yang barusan kita saksikan itu videonya siapa? Nur. Aduh.
Ada aja ya. Maca berwibawa, tidak emosional. Memang harus saya akui Nur ya. Kau ini dalam mengontrol emosi sangat bagus ya. Tetapi bukan berarti kau selalu dalam posisi benar ya. Sejak dulu memang kamu itu pandai dalam mengontrol emosi ya secara psikologi. Walaupun kamu kelihatan sering marah-marah, sebetulnya saya paham. Itu bagian dari provokasi. Kan seperti itu, memprovokasi pendengarmu, audiensmu, kan seperti itu. Tetapi Nur, faktanya kau itu berbohong. Kau pernah mengusir jamaah dari dalam masjid. Kau pikir Andi Azwan itu ngomong tanpa bukti. Ya dia ngomong karena dia melihat videomu dulu gitu loh. Nur, aduh, lanjut. Oke guys, kali ini kita ketemu lagi dengan Gus Nur ya. Seorang Gus dari Jawa Timur yang kondang dalam kontroversialnya kalau kita bicara. Nah, hari ini ada acara Aiman ya, yang mana Gus Nur ketemu dengan Fitra Ramadhani, seorang pengacara muda yang telah sering menggagalkan ambisi-ambisi pengamat politik. Nah, Fitra Ramadhani telah mempermalukan Gus Nur. Pengalaman batin saya cenderung hakul yakin palsu. Kenapa? Karena ini yang bisa saya pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, saya berani nih. Terkecuali Pak Jokowi membatalkan keyakinan saya itu. Nih Gus Nur yang asli. Nah, baru batal keyakinan saya. Saya cium tangannya, saya cium kakinya, dan membela agama Allah absolut selamat. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur. Izin. Ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Bicara bahasa hukum hari ini. Beliau berbicara terkait dengan konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Iya. Semakin kesini semakin kelihatan siapa sebetulnya orang-orang yang berada di barisan sakit hati penuduh ijazah Jokowi palsu. Ya, fix mereka adalah golongan-golongan manusia-manusia yang seperti itulah kualitasnya. Tahu sendiri kan? Suka mengkritik, dikritik tidak mau, ya kan? Emang salah ya menyebut si Sugi Nur ini sebagai residivis? Kan itu fakta. Hah? Menyampaikan sebuah fakta, kalian marah. Sementara kalian setiap hari menuduh. Coba bayangin. Aduh, korlap kawin kontrak sampai marah-marah. Sekalian naik ke meja, ya kan? Iyalah, lanjut. Dulu apa jadi yakin. Ya. Masyarul jamaah Jum'ah rahimahullah ya. Terus terang ya, pada kesempatan ini saya sampaikan agar Bapak Ibu sekalian ya, yang menjadi bagian daripada orang-orang beriman itu juga mampu untuk menyuarakan di media massa, media sosial dan seterusnya. Jangan cuma sekedar ngegongi ataupun pura-pura apa jadi tidak tahu. Setidaknya para jamaah yang hadir pada kesempatan ini ilmu yakin ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Dekan Fakultas Jadi Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, ya, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah ya. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Ya. Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian.
yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar apa jadi salinan ataupun apa jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya apa jadi lengkap, begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya apa jadi mengalami peristiwa apa jadi sejarah itu. Sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait apa jadi dokumen itu. Kenapa kok ini perlu saya sampaikan? Ya, saya sangat berharap sebagaimana tadi disebut wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, harus berani menyuarakan kebenaran. Karena kalau kebenaran itu Bapak Ibu sekalian tidak suarakan, maka akan tergilas oleh yang namanya tadi kebenaran apa jadi baru. Apalagi dengan adanya kecerdasan apa jadi buatan atau AI atau akal imitasi yang hanya berbasis pada algoritma, ya, nanti bisa jadi timbul kesimpulan UGM jual beli ijazah. Ini yang terjadi di masyarakat. Ya. UGM tanpa kuliah pun bisa apa jadi meluluskan. Ya. Masyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sebagai orang yang bijak tidak boleh langsung masuk pada salah satu apa jadi buku. Karena apa? Saya analogkan kalau saya menulis angka 6 di hadapan para jamaah, maka dari perspektif jamaah maka itu bukan angka 6. Angka berapa? Angka 9 Bapak Ibu sekalian. Begitu juga orang yang begitu mudah datang di belakangnya. Datang dari belakang saya maka akan mendukung saya. Itu angka 9. Angka 6, bukan angka 9. Begitu juga yang datang dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, di dalam menghadapi perseteruan itu dibutuhkan orang-orang yang netral, yang mampu tentu melihat dari perspektif lebih tinggi, tidak berpihak pada salah satu apa di antara dua kubu yang sedang berseteru. Siapa yang cocokkan itu? Yang pertama, karena beliau berdua adalah alumni daripada Universitas Gadjah Mada, ya tentu adalah ketua alumni, dipanggil sebagai anggota apa jadi alumni. Kalau itu tidak memungkinkan, bisa tokoh masyarakat yang dipandang apa jadi netral oleh kedua apa jadi sisi. Nah, dengan cara kayak gitu kan nanti kita tahu ya etikat baik dan tidak baik dari apa para pihak. Tidak seperti yang terjadi sekarang, menjadi polemik yang terus menerus yang akhirnya merugikan nama besar Universitas Gadjah Mada, Bapak. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya, pernyataan Ustadz yang barusan, yaitu seorang profesor bernama Suryono yang alhamdulillah sudah ikut berspeak up, berbicara tentang kebenaran bahwa Jokowi memang betul-betul alumni UGM, ya kan? Iyalah. Di mimbar yang sama dengan Abah yang dulu juga ya menyindir-nyindir Jokowi, ini Profesor Suryono menyampaikan dalam mimbar masjid ya, sepertinya ini adalah pada saat hari Jumat, Jumatan mungkin, ya kan? Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng, ya kebenaran itu harus disampaikan, ya kan? Bahwa ya memang ada track record, rekam jejak Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ya kan? Iya. Perkara ijazahnya, kalau ditanyakan apakah Anda pernah ngelihat ijazahnya? Lah, ijazah itu pertama cuma satu, ya kan? Dimiliki oleh siapa? Ya, yang bersangkutan, ya kan? Jadi nggak mungkin lah kalau nggak ditunjukkan bisa ngelihat. Yang kedua, walaupun dimiliki oleh yang bersangkutan, kan bisa hilang. Hah? Bisa hilang kan? Tapi track record bahwa dia pernah kuliah di UGM dan sampai lulus kan tidak bisa dihapus hanya gara-gara ijazahnya hilang. Ijazah hilang bisa minta keterangan pengganti ijazah, kan seperti itu. Dan tadi saya mendengar ya, atau mungkin di konten sebelumnya, bahwa Sugi Nur itu berjanji akan mencium kaki Jokowi kalau Jokowi itu benar-benar ijazahnya asli. Ya udah Nur ya. Udah, kau harus menunaikan
nazarmu untuk mencium kaki Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.